Wah, wah, wah. Mungkin kamu lagi gak baik-baik aja sekarang nih. Entah tugasnya gak kelar-kelar atau lagi bosan aja gitu ngejalanin hal-hal yang padahal dulu kita enjoy banget. Kamu yang selalu stay tune dan mantengin terus updatean di Lolimaindo pasti bener-bener anime lovers ya, yang selalu haus sama rekomendasi anime lengkap sama sinopsisnya. Kayak rasanya selalu kurang aja gitu rekomendasi anime dari Ami. Bener-bener anime lovers parah deh pokoknya. Meski kadang pasti ada yang ngerasa kayak bosen sama anime gitu, wajar mah kayak gitu tuh. Tapi kalau kalian lagi mau cari anime apa ya yang kira-kira seru, coba deh cek aja di Lolimaindo. Berikut ini rekomendasi anime dengan karakter utama yang memiliki kontrak dengan malaikat atau dewa versi aku. Tapi sebelum itu, like dan subscribe channel Lolimaindo ya, biar aku semangat upload videonya. Platinum End. Anime baru satu ini emang menarik banget buat ditonton, apalagi dengan konsep yang fresh banget buat kita tonton. Anime ini memiliki tema psychological yang baru dirilis pada musim fall ini loh. Animenya sendiri bercerita tentang seorang bernama Kakehashi Mirai. Dia adalah seorang yang sangat murung dan tidak punya tujuan hidup lagi. Suatu hari dia memutuskan untuk bunuh diri, akan tetapi usahanya gagal karena ada seorang malaikat yang menyelamatkannya. Dari sinilah Mirai ditawari ajakan malaikat untuk menjadi kandidat Tuhan dan bersaing untuk menggantikan posisi Tuhan. Kira-kira bisa nggak ya Mirai menjadi Tuhan? Sekai Saiko no Ansatsusha. Sama kayak anime Platinum End tadi nih, anime ini juga dirilis fall tahun ini. Konsep anime Sekai Saiko no Ansatsusha ini mungkin bisa dibilang sama kayak anime isekai pada umumnya ya. Tapi yang bikin beda itu dimana karakter utamanya diminta oleh dewi di dunia itu untuk membunuh para pahlawan. Gimana ya maksudnya? Jadi gini nih, karena suatu saat nanti setelah melawan para raja iblis, pahlawan sudah tidak diperlukan lagi. Dan karena itulah karakter utama anime ini diminta untuk membunuh para pahlawan setelah melawan raja iblis nanti. Animenya mengikuti seorang bernama Luffy yang dimana dia lahir di keluarga pembunuh bayaran terkenal. Animenya bagus sih menurut aku, apalagi dengan karakter cewek yang cantik-cantik. No Come. Ini merupakan anime bergenre harem nih. Biasanya kalau harem itu ujung-ujungnya sih ke ecchi ya. Yap, ini juga termasuk dan memang ada ecchinya. Tapi karena ceritanya kocak, jadi kayak seru-seru aja gitu nontonnya. Ceritanya juga unik loh, tentang tokoh utama yang memiliki kutukan. Kutukannya adalah pilihan mutlak. Jadi kayak main galja gitu. Tiba-tiba muncul pilihan. Kalau tidak dipilih, kepalanya bakal terasa sakit. Dan pilihan yang muncul itu suka nggak masuk akal. Kayak lihat celana dalam, bergaya orang aneh, atau semacamnya. Dan kalau nggak diturutin, seperti yang Ami bilang sebelumnya nih, kepalanya bakalan sakit banget. Tapi kalau kalian gak suka genre ecchi, jangan nonton anime ini deh. Shingeki no Bahamut Genesis. Shingeki no Bahamut atau artinya Angkara Bahamut merupakan salah satu anime keren yang rilis pada musim fall 2014. Anime ini berjumlah 12 episode di mana semua episodenya memiliki action yang keren dan bikin tegang. Bahamut nama dari makhluk raksasa yang kekuatannya lebih dahsyat dari dewa maupun iblis. Beribu-ribu tahun lalu, Bahamut berhasil disegel oleh Zeus, sang raja para dewa, dan Satan, raja para iblis, dengan mengorbankan nyawa mereka. Era kebangkitan Bahamut akhirnya datang kembali. Favoro dengan teman sekaligus rivalnya bernama Kaisar bertemu dengan gadis lugu dan cantik bernama Amira. Ternyata Amira ini adalah seorang yang telah mencuri kunci dewa, alat yang dapat membangkitkan Bahamut. Kamisama ni Natahi. Walaupun bukan sebuah kontrak, tapi anime ini wajib buat ditonton. Anime ini mengisahkan seorang pelajar yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk ke universitas. Kala itu pertemuannya dengan seorang gadis yang menyatakan dirinya sebagai dewa kemahatauan. Yota bingung dengan pernyataan gadis tersebut bahwa dunia akan berakhir hanya dalam 30 hari. Namun setelah menyaksikan kemampuan prediksi Hina, Yota mulai mempercayai kemampuan yang dimiliki olehnya. Entah kenapa si Hina memutuskan untuk tinggal di rumah Yota. Maka dimulailah awal musim panas yang meriah sebelum dunia berakhir.
Mao sama Retoi. Akira Ono seorang laki-laki biasa yang bekerja di perusahaan manajemen game online. Dia sering bermain dengan nama karakter Mao. Tapi pada suatu hari saat login, dia terpental ke game fantasy sebagai karakternya, si Mao ini tadi. Di sana dia bertemu gadis dan memulai petualangannya bersama gadis itu. Untuk animenya, menurut Ami ngegantung banget endingnya karena banyak konflik yang belum dapat jawabannya. Tapi kalau kalian mau nonton sih, tonton aja, seru kok animenya. By the way, anime ini udah Ami buatin alur ceritanya loh. Jadi buat yang penasaran, nonton langsung aja ya videonya di link deskripsi. Shinchou Yusha. Shinchou Yusha atau yang bila dilokalkan artinya adalah pahlawan yang berhati-hati. Nah, ini adalah salah satu judul anime yang Ami tonton dari tahun lalu. Anime Shinchou Yusha atau pahlawan yang bisa dibilang sangat kuat, tapi kelewat waspada ini memiliki cerita yang seru banget, menceritakan tentang Dewi Listarte yang mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia super sulit bernama Gibrande. Dan ia pun memanggil pahlawan dari dunia lain untuk membantunya. Sang pahlawan yang bernama Ryogoin Seiya. Dia memiliki status yang sangat tinggi sebagai seorang pahlawan. Bahkan menurut Listarte, bakat Seiya merupakan bakat yang muncul sekali dari 100 juta manusia. Namun sayangnya si Seiya ini memiliki tingkat kewaspadaan yang super berlebihan. Jadi gitu deh. Tapi kocak banget kok kelakuannya. Danmachi. Anime Danmachi menceritakan tentang perjalanan Beru Kuraneru sebagai petualang pemula yang menjalani kehidupan di kota Orario yang selalu ramai dan tidak pernah membosankan bagi Beru. Beru memiliki keinginan untuk menjadi seorang petualang yang terhebat di negeri itu. Dan setelah pertemuannya dengan Dewi Kesepian, sang Hestia ini membuat Beru Kuraneru semakin dekat dengan mimpinya ini. Dengan dukungan yang diberikan oleh Dewi Hestia, membuat Beru Kuraneru mulai melakukan pencarian fantastis ketika ia menjelajah jauh ke dalam sebuah bangunan di bawah tanah yang dipenuhi oleh banyak monster dan dikenal dengan nama dungeon. Kematian pun mengincar Beru dari setiap sudut labirin di dungeon ini. Death Note. Anime paling populer satu ini harus banget buat masuk ke list satu ini nih, karena emang temanya karakter utama yang punya kontrak dengan sesosok malaikat pencabut nyawa. Bagi yang belum tahu, anime Death Note bercerita seputar kehidupan seorang siswa SMA yang pintar bernama Light Yagami. Ia melihat sebuah buku terjatuh di halaman sekolahnya. Buku itu adalah Death Note. Di sana tertulis bagaimana menggunakan buku tersebut, bahwa siapa yang tertulis di buku itu asal mengetahui nama dan wajahnya, maka orang tersebut akan mati. Buku itu bisa membuat penyebab kematian. Jika penyebabnya tak tertulis, maka orang itu akan mati dengan serangan jantung saja. Dalam sinopsis anime Death Note, Light tidak percaya, namun ia akhirnya mencoba buku tersebut. Ia melihat di berita ada penjahat sedang menyandra orang. Light pun menuliskan nama penjahat tersebut. Kyokai no Rine. Walaupun bukan sebuah kontrak, tapi sama aja sih. Karakter anime ini tuh ngikutin karakter utama cowok yang merupakan seorang Shinigami. Anime ini menceritakan Mamiya Sakura, anak perempuan yang dibekali kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Ia memperoleh kemampuannya ini sejak kecil. Saat menginjak SMP, ia bertemu dengan manusia setengah Shinigami bernama Rokudo Rine. Dalam menjadi Shinigami, ia tidak selalu menghadapinya dengan mudah. Ia selalu aja mendapat rintangan demi rintangan karena ulah para makhluk gaib yang kabur dari alamnya. Bisakah Rine memenuhi tugasnya ini dengan baik? Segitu aja rekomendasi 10 anime yang karakter utamanya memiliki kontrak dengan malaikat atau dewa versi aku. Kalau kalian mau nambahin list anime dengan tema kayak gini, coret-coret aja ya di kolom komentar. See ya di video selanjutnya.